Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ustadz pada pertemuan kali ini, insyaallah pertemuan yang kelima, yang mana pada pertemuan kemarin kita membahas tentang Quran surah Al-Quraisy, dan kali ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Insyirah. Langsung saja, Al-Insyirah artinya yaitu melapangkan, dan surah Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat. Ya, kita baca langsung surah Al-Insyirahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Maksud dari ayat yang pertama ini adalah Allah telah menegaskan bahwasannya Allah telah melapangkan hati Nabi Muhammad pada perjuangan beliau dalam berdakwah. Nah, Allah membuat hati Nabi Muhammad ini lapang pada usaha yang telah Nabi buat dalam perjuangan berdakwah. Wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Pada ayat yang kedua dan yang ketiga, maksudnya adalah Allah menerangkan tanggung jawab Rasulullah dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Tugas Rasulullah apa? Yaitu mendakwahkan Islam sebagai agama yang hak, agama yang benar di muka bumi ini. Kita masuki ayat yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Maksud dari ayat yang keempat ini adalah Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW atas kesabarannya dalam berdakwah. Ya, penghargaannya berupa apa? Allah memberikan pengangkatan nama Rasulullah yang beriringan dengan nama Allah sebagai suatu syarat apabila seseorang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi kalimat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka dalam kalimah syahadat ini nama Rasulullah SAW bersanding dengan nama Allah sebagai syarat bahwa seseorang itu dikatakan beriman jikalau telah mengucapkan kalimat ini dan meyakini di dalam hatinya bahwa Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Kita masuki ayat yang kelima dan yang keenam. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maksud ayat yang kelima dan keenam ini adalah Allah memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat bahwa Allah mengabarkan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka hendaknya kita selalu berusaha dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana isi kandungan dari surah Al-Insyirah ayat yang kelima dan keenam. Ya. Kemudian
fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat agar tidak cepat putus asa dengan hasil yang telah dicapai atau merasa puas dengan hasil yang telah dicapai. Nah, apabila telah berusaha dan memperoleh hasil dari suatu usaha tersebut, maka hendaklah mempersiapkan diri untuk usaha berikutnya. Dan apabila telah selesai dengan urusan dunia, maka hendaklah menggantungkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan berharap hanya kepada Allah. Karena hakikatnya manusia ini adalah mampu berusaha, dan hendaknya hasil dari usaha itu kita gantungkan, kita harapkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian pemahaman dari surah Al-Insyirah ini. Pada intinya yaitu surah Al-Insyirah ini menjelaskan bahwa bersama kesulitan, kesempitan, pasti ada kemudahan dan kesenangan yang akan Allah berikan. Apabila seseorang menderita ketika bekerja, sekuat tenaga mencari rezeki, maka Allah akan memberikan kemudahan. Namun untuk Allah mengingatkan kita dalam mencari rezeki itu hendaknya menggantungkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ananda Ustadz sekalian, ada baiknya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya itu dari Ustadz kepada Allah. Ustadz mohon ampun, dan kepada Ananda sekalian Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.